Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum. Oke, hari ini saya akan membahas tema yaitu terkait masalah kekuatan pembuktian sebuah surat pernyataan. Oke, kita lihat ya, sering sekali ya akhir-akhir ini terjadi suatu permasalahan. Terus selanjutnya dari permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara perdamaian. Ada orang berkumpul, selanjutnya datang merasa mengaku bersalah, selanjutnya membuat surat pernyataan, ditempelin 100 ditempelin meterai sejumlah Rp10.000, tanda tangan, selesai. Terus kita lihat apa itu sebenarnya, bagaimana kedudukan pembuktian terkait masalah surat pernyataan yang ditempelin materai 10.000 itu. Oke, kita lihat. Sekarang kali kita lihat sisi keperdataan ya. Bahwa surat pernyataan itu apa? Nah, surat pernyataan itu adalah suatu surat pengakuan dari seseorang yang menjelaskan tentang sesuatu hal. Nah, hal ini apa? Hal ini bisa berupa situasi, kondisi, atau keadaan, dan sebuah tanggung jawab atas sesuatu kewajiban di sini. Nah, inilah salah satu bentuk surat pernyataan. Lah, macamnya surat pernyataan itu sendiri, ini contohnya ya, ada biasanya dalam bentuk pengakuan ini adalah suatu pernyataan diri. Jadi menyatakan suatu sikap, suatu keadaan diri. Pengakuan hutang itu suatu bersikap pernyataan pengakuan. Pernyataan kesanggupan, pernyataan kerja juga ada. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari salah contoh bentuk untuk pengakuan. Dia menyatakan diri ini bebas narkoba, saya tidak menggunakan ini atau apa. Nah, pengakuan hutang, saya mengakui sejumlah utang, mengakui pada saudara A, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya surat pernyataan ini ada fungsinya di dalam surat itu sendiri, yaitu ditujukan kepada si pembuat. Si pembuat menyatakan apa, suatu perbuatan apa di situ. Terus untuk si penerima, pernyataan itu ada nggak penerimanya, siapa yang diterima. Nah, dan termasuk pihak lain yang disebutkan di dalam surat pernyataan itu. Ingat, surat pernyataan itu beda dengan perjanjian, ya, beda dengan perjanjian. Kita lihat bedanya. Yang pertama, bahwa surat pernyataan itu dibuat satu pihak. Jadi hanya pernyataan sikap satu orang saja. Nah, sedangkan untuk perjanjian minimal dibuat oleh dua orang. Dua orang apa? Dua orang yang bersepakat untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian. Nah, Nah, pihak ini dalam surat pernyataan tadi itu untuk tujuannya kepada si pembuat tadi, tergantung isinya. Nah, tergantung juga pada pihak penerima, tergantung juga pada pihak lain yang dituju. Sedangkan perjanjian itu hanya mengikat kepada dua belah pihak yang melakukan perjanjian. Tidak bisa buat perjanjian untuk mengikat orang lain, tidak bisa. Nah, terus bagaimana kekuatan pembuktiannya? Nah, kekuatan pembuktian dari sebuah surat pernyataan itu sendiri yaitu sebagaimana pasal 1875 KUH Perdata. Artinya apa? Kekuatannya sangat mengikat apabila diakui oleh si pembuatnya. Begitu, diakui oleh si pembuatnya. Terus bagaimana? Ketika dia diakui berarti tidak ada kekuatannya. Contohnya saya membuat pernyataan itu kan ada tekanan lah akhirnya. Dan karena itu sifatnya dari satu arah, satu orang, sewaktu-waktu surat pernyataan itu bisa jadi saja dicabut. Nah, tapi kalau perjanjian, untuk membacabut perjanjian nggak bisa, harus persetujuan orang lain, pihak lain itu yang buat kesepakatan. Kalau dibatalkan dengan satu pihak, itu ada suatu perbuatan melawan hukum, bisa dituntut itu dari pihak lain. Nah, sedangkan untuk surat surat pernyataan santai-santai saja dibatalkan. Akhirnya untuk menyikapi bahwa itu suatu pembuktian bahwa benar pembuatannya itu, makanya terkadang masyarakat membuat bahwa pernyataan itu dibuat dengan ada saksinya, disaksikan orang, itu untuk menguatkan itu. Tapi juga terkadang dibuat secara akta otentik di hadapan pejabat atau pembuat akta, gitu, akta pengakuan, gitu.
Nah, ini. Tapi karena sifatnya tadi satu pihak, maka dia sewaktu-waktu bisa mencabut. Namun sekarang ini terjadi suatu pergeseran bahwa judulnya surat pernyataan, tetapi di situ terkadang ada dua pihak yang bersepakat. Maka suatu perjanjian. Nah, jadi itu suatu pergeseran. Terkait masalah surat pernyataan. Selanjutnya, bahwa apa fungsi meterai yang ada di dalam surat pernyataan itu? Fungsi meterai di sini bukan untuk mengesahkan suatu perjanjian tersebut. Ada atau tidak sah tidaknya meterai tidak membuat surat pernyataan itu menjadi batal. Bahwa meterai ini hanyalah suatu konsekuensi logis dari undang-undang bea meterai. Artinya apa? Ketika ada meterai di situ, itu sudah bisa layak untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Begitu. Oke, itu tadi penjelasan tentang surat pernyataan. Jadi jangan salah paham lagi antara surat pernyataan dan perjanjian. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.